Ternyata dia malah buang telur duluan tuh. Jadi buat teman-teman gimana cara bedain antara betina yang siap breeding, ini cukup dilihat dari garis-garis yang ada di badannya nih. Jadi ya garis-garis badannya udah mulai hitam, garis-garis begini ya ini udah siap nih. Kayak gini nih, ini malah nggak jadi-jadi nih, ini nggak jadi-jadi nih, ini alhamdulillah jadi. Nih guys, ini burayakan kita yang kita taruh di akuarium nih. Jadi kalau saya sih kalau di akuarium ini biasanya umurnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update burayakan kita nih yang breeding di dalam rumah guys. Katanya kalau breeding di dalam rumah itu untuk pertumbuhan ikannya tuh lama guys. Tergantung guys, tergantung gimana? Tergantung bagaimana kita menangani burayakan sendiri. Jadi kalau breeding ikan cupang di dalam rumah, kalau menurut saya sih aman-aman aja. Cuma kalau untuk pembesaran bagusnya di luar, jadi kena cahaya matahari. Di dalam juga bagus kalau pakai sirkulasi guys. Jadi sirkulasi dan pakai lampu ya menurut saya itu juga bisa jadi tambahan juga kalau pengen ternak ikan cupang di dalam rumah. Jadi menurut saya ternak ikan cupang di dalam rumah, di luar rumah pun gak jadi masalah. Tinggal bagaimana cara kita menangani dan bagaimana kita belajar guys. Jadi bukan berarti breeding di dalam rumah tuh ikan cupang gak jadi, tetap jadi guys. Cuma gimana cara menangani kita, terutama burayakan dan usianya untuk taruh di luar itu ada cara tersendiri guys. Jadi mulai dari aerator, pencahayaan juga harus guys. Jadi nggak harus di dalam rumah tuh gagal. Jadi tetap guys, walaupun breeding dalam rumah itu ada prosesnya dan kita harus tahu gimana cara penanganannya guys. Jadi ya saya bilang nggak jadi masalah sih kalau kita emang lihat di hobi ikan cupang itu, yang penting kita saling mengedukasi dan saling berbagi pengalaman guys. Jadi ya itu sih yang pengalaman saya selama kurang lebih 1 tahun ini breeding di dalam rumah guys. Jadi di luar juga udah pernah, di dalam juga udah pernah, dan ini pengalaman saya dan sharing pengalaman saya selama ternak ikan cupang selama ini guys. Jadi ya resiko apapun itu menurut saya sih jadi buat pelajaran. Jadi intinya sih jangan menyerah guys. Jadi mau breeding di dalam rumah, di luar itu nggak jadi masalah. Yang penting tahu bagaimana cara penanganan ikan cupang yang ada di rumah atau breeding di dalam rumah guys. Jadi kita bakal review ikan cupang yang kita breeding dan ikan burayakan kita yang lagi pada berenang guys. Berenang kenapa? Karena kondisi ikannya udah mulai nyaman sama akuarium dan kita breedingnya di dalam rumah nih guys. Pertama kita review yang baru aja kita breeding nih guys. Jadi kita mau jelasin kenapa ini gagal. Pastinya buat teman-teman yang baru tahu channel ini jangan lupa di like, komen, dan di subscribe juga guys. Di share juga apabila konten ini bermanfaat guys. Jadi langsung kita lihat aja nih guys ikannya. A few moments later. Jadi nih guys, jadi ikan yang pertama kali kita review ini dari silangan WS sama yang ungu ini guys. Jadi saya nggak tahu kenapa ini ikan yang ungu sampai sekarang tuh nggak mau kawin-kawin. Kita udah coba ganti pasangan female, mulai dari ketemu warna ungu dan sama WS juga nggak jadi. Mau kita coba di outdoor juga ternyata nggak jadi. Kita juga masih nggak tahu nih kenapa penyebabnya. Ternyata kemarin sebelum saya breeding, ini ikan-ikan yang di rumah ini saya kasih cacing guys. Jadi kalau sebelum ikan di breeding itu dikasih cacing, malah telurnya jadi muda dan si buraya kan nggak jadi. Maksudnya si betina ini perutnya gede tapi nggak jadi telur guys. Tuh saya juga nggak tahu kenapa. Ini pengalaman pertama saya ketika awal mula breeding, pas belum jadi netes telurnya, seminggu sebelum di penjodohan ini udah saya kasih makan cacing. Jadi ternyata kejadiannya kayak gini guys. Jadi ikan dikasih cacing mau di breeding malah kagak jadi guys tuh. Jadi kalau rekomendasi sih menurut saya mendingan pakai jentik tuh. Dan ini pengalaman saya nih, buat teman-teman boleh dicoba juga nih dipakai cacing, kira-kira jadi apa enggak nih. Cuma kalau saran saya sih jangan. Ini cukup saya aja karena pengalaman saya aja ini selama breeding ikan cupang. Jadi selama seminggu sebelum saya ngawin ini saya kasih cacing, ternyata salah guys tuh. Jadi ya kalau bisa dikasihnya jentik, jangan cacing. Ya intinya sih ini kesalahan saya dan saya emang juga pengen coba. Waktu itu sempat konten di Parung
kalau pengen push si betina pakai cacing, katanya itu telurnya malah jadi balik muda, jadi bukan tua. Jadi kalau mau pakai jentik. Nah, ini kejadian di saya dan saya sharing ke teman-teman tuh. Jadi kejadian ini cukup saya aja ya. Tapi kalau mau coba aja sih, nggak masalah. Ini sharing pengalaman saya tuh. Dan kemarin sempat juga ada bui, cuma buinya tetap hancur diacak-acak nih guys. Dan ini female juga, nggak saya jodohin. Dan ini yang ini malah jadi nih. Kenapa jadi? Karena kita kasih daun ketapang dan si jantannya lagi di bawah sini nih. Lagi bawa telur dan si betinanya udah saya angkat. Ini si jantannya nggak keluar-keluar nih, masih di bawah bui ini nih. Kayaknya kemungkinan telurnya banyak nih. Kita juga nggak berani ngangkat karena ini baru hari kedua setelah si betina si jantan tuh melakukan pembuahan. Saya nggak berani guys, karena hari kedua itu saya takutnya dia lagi melakukan penetasan. Nanti kalau misalnya dicek telurnya acak-acakan, malah ntar malah ditelan guys tuh. Kayak gitu tuh. Jadi ini semua 3 tempat ini saya kasih saya kasih air hujan karena sempet ada yang teman bilang kalau dipakai air hujan biasanya ntar ada bakteri sendiri tuh atau ada bioplankton untuk makanan burayak. Ternyata pakai air hujan kondisinya kayak gini guys. Jadi kita coba pakai daun pisang, yang ini daun ketapang, yang ini daun ketapang. Cuma ini ketapangnya ketapang kering banget nih. Dan ini jadi, dan ini enggak juga nih. Mungkin karena kondisi air hujan itu pH-nya agak lumayan tinggi di 5-7 mungkin. Saya juga nggak ngetes pakai pH air. Tapi ini sharing pengalaman saya sih. Intinya kalau breeding ikan cupang air hujan itu tingkat kegagalannya lumayan ada juga, tapi nggak sebanyak kayak yang kita udah air yang udah diendapin guys. Nah itu pengalaman saya nih guys. Yang ini juga malah nggak jadi nih. Tuh. Ini juga nggak jadi dan ini juga masih saya pelajarin juga. Ternyata ini juga udah saya pisahin juga, ini malah nggak jadi nih. Tuh kayak gitu guys. Jadi kalau breeding ikan cupang itu kalau menurut saya sih kalau bagusnya pakai air yang udah diendapin baru dikasih ikan cupang tuh. Itu paling aman guys. Jadi paling aman kayak gitu tuh. Jadi kalau langsung pakai air hujan, yang air hujan baru diendapin sehari malah nggak bagus guys. Jadi kalau bisa dicampur pakai air keran atau yang udah lama tuh. Kayak gini nih. Ini malah nggak jadi nih. Ini nggak jadi nih. Ini alhamdulillah jadi. Nih guys, ini burayakan kita yang kita taruh di akuarium nih. Jadi kalau saya sih kalau di akuarium ini biasanya umurnya sampai 2 minggu. Nanti kalau ada 2 minggu baru saya pindahin ke kolam. Dan apabila ukurannya udah segede pentol korek, baru saya pindahin nih. Dan alhamdulillah nih ikan-ikannya kayaknya nggak ada yang mati nih. Dan sehat semua nih burayakannya nih. Ini burayakannya warnanya putih-putih gini nih. Ada yang naik ke glopis juga karena ini emang ikan silang glopis. Sama Dumbo Air, ini anakannya nih guys. Jadi ini inbreedan pertama kita di Dumbo Air sama Glopis, dan earnya ini udah jadi semua, cuma rata-rata ke Big Air. Dan kita nggak tahu nih anakannya jadi gimana, nanti bakal kita update lagi kalau sekira usianya udah 2 bulan. Biar teman-teman juga tahu progresan saya tuh buat di channel ini silang menyilang ikan cupang itu berdasarkan dokumentasi dan pengalaman saya tuh. Jadi kayak gitu guys. Dan ini lumayan usianya lumayan gede nih, cuma beda sekitar seminggu. Cuma kayaknya ada yang mati nih burayakannya nih. Nih burayakannya ada yang mati guys tuh, anakannya ada yang mati tuh. Anakannya ada yang mati. Nah ini ada yang mati nih anakannya nih guys. Ini anakannya ada yang mati nih. Kemungkinan kayaknya makan cacing nih dia nih. Karena kemarin sempat nggak ada kutu air. Ada yang bilang kalau misalnya untuk burayak kalau bisa dikasih cacing biar burayakannya makan cacing. Ternyata cacingnya kegedean dimakan burayak dan burayaknya air mati tuh. Kalau amannya sih dikasih kutir guys, dikasih kutir sama cacing. Jadi si kutirnya itu main di atas cacing kayak gitu tuh. Dan ini kayaknya jadinya sedikit tuh, karena mungkin kebanyakan yang mati juga. Tapi ya jadilah sekitar 100 ekoran juga alhamdulillah guys. Jadi ya nanti bakal kita update juga. Ini antara Glopis sama CT nih. Ini inbreedan ke pertama juga dari CT Glopis ini nih. Dan nanti bakal kita update juga 2 bulan ke depan anakannya gimana nih guys. Dan ini yang usia sebulan guys. Ini Glopis CT nih, masih inbreedan juga. Sama rata-rata ada kupernya juga nih. Ini warna-warna udah cakep guys. Cuma ini kondisi akuariumnya kotor guys tuh. Dan kita belum sempat sipon karena kita masih ngejar ke usia 2 bulan. Nanti bakal kita ganti total sih rencananya. Ini sedikit-sedikit sih airnya masih saya buang-buang nih, kotoran ini nih. Tapi alhamdulillah nih ikannya udah mulai mutasinya udah lumayan rintik-rintik nih. Dan ada yang ke kuper juga. Kupernya udah mulai kelihatan. Ya ada yang lari ke maskot juga. Dan nih ekornya nih. Ekornya udah mulai mendekati CT nih, cakep nih guys. Nanti paling sebulan lagi nih baru kelihatan pomnya, ikannya juga bakal kelihatan nih. Dari segi anatominya
ada yang jadi ke CT globis juga tuh, ada yang lari ke, wah pokoknya aneh-aneh nih guys ikannya tuh. Ini yang jadi ke maskot globis juga nih tuh. Jadi warna selonya ini malah dominannya ke globis nih. CT maskot juga nih, CT Cooper guys, CT Cooper juga ada. Nah ini usianya udah kurang lebih sebulan guys. Nanti bakal kita update juga nih. Ini tetap kita inbreedkan, bakal kita lanjut. Dan black cross juga bakal kita lanjut juga tuh. Kayaknya kalau lihat kondisi ikannya berenangnya agak kurang sehat nih. Jadi tetap bakal kita sipon lagi rencananya nih besok nih. Kita sipon sekalian kita ini juga guys, kita update lagi nih. Atau bakal ada yang kita pisahin nih. Dari size segini kita bakal kita lihat nih nanti hasilnya gimana, mutasinya gimana, dan anatominya gimana. Tetap bakal kita review dan informasi ke teman-teman nih guys. Ini yang terakhir nih guys, ini yang terakhir kita mau update ikan Big Air ini nih guys. Ternyata dia buang telur nih, tuh. Ini kasus nih guys, kasus. Jadi kalau misalnya kita punya female betina udah lumayan gede, ini jangan sekali-kali di-brandingin kayak gini nih. Jadi kalau misalnya di-brandingin, dia walaupun gak ada si jantan, dia bakal buang telur kayak gini tuh. Tuh, jadi kalau kita tahu si jantan juga nggak bakalan jadi burayakannya, pasti nggak bakalan jadi tuh, pasti nggak bakalan jadi. Dan ini si betinanya malah buang telur, dan ini si jantannya nih. Dan kita belum sempat mindahin ini, rencananya mau pindahin malam, ternyata dia malah buang telur duluan tuh. Jadi buat teman-teman gimana cara bedain antara betina yang siap breeding, ini cukup dilihat dari garis-garis yang ada di badannya nih. Jadi ya garis-garis badannya udah mulai hitam, garis-garis begini ya ini udah siap nih. Dan kita coba aja kali ya, kita taruh si jantan ya. Kemarin sempat DT tuh jadi anakannya, tapi sedikit. Dan ini kayaknya jadi apa enggak kita juga nggak bakal tahu nih. Tapi tetap bakal kita pilih yang ada earnya. Yang jadi earnya bakal kita taruh ke sini. Oh enggak, ini aja lah, kita taruh HM ini nih. Dia laku pembuahan, kira-kira telurnya dimakan apa enggak. Atau si Nemo Cooper ini nih, kita taruh ke sini nih guys. Kita taruh aja ya. Nih guys, jadi kita bisa dibilang ini telat melakukan pembuahan nih. Jadi telurnya udah ada, malah si jantannya kita taruh nih. Jadi apa enggaknya nanti bakal kita update juga. Tetap guys, bakal kita update, lihat perkembangan 1 minggu ke depannya. Atas apa enggaknya bakal kita review juga, dan bakal kita kasih informasi ke temen juga guys. Nah bismillah aja, mudah-mudahan udah jadi guys, walaupun sedikit kayak kejadian di DT itu tuh. Paling sampai sini aja guys, kita update ikan cupang kita yang ada di rumah nih. Jelasin satu-satu ikan cupang yang lagi di breeding di dalam rumah, update burayakan juga. Jadi poin pertama, kenapa kalau breeding air hujan itu ada yang jadi ada yang enggak, mungkin alasan situ guys. pH air itu kadang suka berbeda, apalagi kondisi air hujan di tempat teman-teman tuh beda tuh. Kadang juga polusi itu mempengaruhi ketika air hujan itu datang ke tempat teman masing-masing tuh. Jadi kita nggak bisa jadi patokan air hujan itu sehat buat ikan cupang. Jadi ya boleh sehat, tapi kita harus tahu kadar pH-nya juga. Jadi nggak boleh sembarangan. Atau dikasih daun ketapang guys air hujannya. Biasanya kalau pakai daun ketapang itu pH-nya bakal stabil kayak gitu tuh. Itu seri pengalaman saya ketika breeding ikan cupang pakai air hujan. Dan kita update burayakan juga ada lumayan sehat, yang mati juga nggak terlalu sedikit, dan ada lumayan banyak nih. Insya Allah mungkin burayakannya ada sekitar 1000 ekor, mudah-mudahan amin guys. Minta doanya aja, mudah-mudahan burayakan ikan cupang makin banyak di rumah tuh. Terus sama ikan yang telat kita breedingin, ternyata dibuang telur, dan yang mudah-mudahan sih jadi, kita lihat aja nanti guys. Jadi buat teman-teman itu jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.